Yo guys, apa kabar? Dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 23 Mod 2024. Nah, di video kali ini aku udah ngebikin sebuah eksperimen ya, sesuai judul, dimana aku ngebikin Mario Haji sama Veda Ega Pratama itu naik di kelas Moto2 cuy. Kalau Mario Haji kan emang udah fix ya, dia bakal balap di Moto2 untuk tahun 2024. Nah, Veda Ega Pratama yang baru debut di Red Bull Rookies Cup, udah kita bikin dia sekarang berada di kelas Moto2 dengan usia yang masih belia pastinya. Nah, udah masuk di pilihan pembalapnya, dan di sini udah kelihatan di mana ada Veda Ega Pratama yang udah kita pilih jadikan sebagai rider yang akan kita pakai, tapi belum masuk ke race-nya. Dan ini udah beneran masuk di daftar pembalap Moto2 di game MotoGP 23. Dan ini beneran kita nggak pakai custom rider. Dari namanya, kemudian asal negara, kemudian foto profilnya, semua ada Veda Ega Pratama. Kalau helmnya, ini aku ngambil dari Veda yang debut di Asia Talent Cup. Jadi dia pakai arai yang berwarna biru ini dengan nomor 7 yang dia pakai di balapan ASEAN Cup juga pastinya. Kalau untuk di tahun 2024, aku belum tahu gimana model dari helmnya si Veda. Cuman ini kan basic dari yang dia pakai waktu di ASTAL Cup. Dan untuk nickname juga kita udah pasang, dimana untuk tulisan Veda nempel di bagian belakang, di tepat bawahnya merek dari sponsor wearpacknya Kusitani. Oke, Veda udah, sekarang giliran Mario Suryo Aji atau Mario Aji. Kemudian untuk helmnya si Mario Aji ini udah kita ganti ke arai, kan emang kan untuk kabarnya si Mario udah ganti nih, yang dari semula KIT pindah ke arai di musim 2024. Jadi ini masih pakai helm livery atau motif sementara, dan nanti misalkan udah ada update dari Mario Aji sendiri, kita bakal ubah juga. Terus buat nomor start juga aku masih bingung untuk Mario Haji pakai nomor berapa di musim ini, karena untuk nomor 64 sendiri itu dipakai sama Boben Schneider atau wakil dari Pertamina Mandalika Racing Team yang ada di Moto2. Jadi sementara kita pakai nomor 64 dulu sama dengan Boben Schneider untuk Mario Haji. Stiker ini kan juga dipasang dengan stiker Mario. Ini gue pakai wearpacknya si Mario yang ada di kelas Moto3, kita naikin, kita rubah, kita pasangin di doi di kelas Moto2 ini. Ya kurang lebih seperti inilah untuk tampil dari Mario Haji di kelas Moto2, meskipun untuk motif helm sama nomor start kita belum dapat yang paling update. Dan buat teman-teman yang pengen nyobain mod ini, bisa langsung aja kalian klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekarang giliran kita tuh nyobain Mario Haji sama Veda Ega Pratama di sirkuit Jerez untuk race-nya, karena kan emang untuk winter test dari kelas Moto2 itu di Jerez, dan sekarang kita bakal coba untuk balapan di sini sebagai perumpamaan jika Veda Ega Pratama dan juga Mario Haji sudah masuk bersamaan di kelas Moto2. Dan Veda Ega Pratama start dari posisi pertama. Ini gokil sekali. Nyesuaiin sama Veda yang ada di real life, dimana dia emang kuat banget orangnya. Jadi ada potensi Veda bakal menjadi layaknya seperti Pedro Acosta yang sangat spektakuler. Dan kali ini aku bakal menggunakan Mario Haji nih guys, yang start dari urutan ke-7. Sebagai senior kita harus coba ngeberikan kayak pelajaran untuk seorang Veda Ega Pratama yang baru aja debut di kelas Moto2 musim ini. Kira-kira gimana jadinya nih balapan dimana untuk dua orang Indonesia sudah masuk di kelas Moto2. Hari ini soft-soft dan ya langsung aja kita mulai. Dan sekarang kita bisa ngeliat Veda Ega berada di starting grid kelas Moto2. Ini jelas sih, kayak berasa mimpi aja bisa ngelihat Veda sama Mario itu berada di kelas yang sama, di kelas Moto2. Dan tadi Mario aja agak sedikit kurang match antara leher sama baju balapnya, nanti bakal aku perbaikin lagi di update berikutnya. Oke guys, langsung saja kita mulai race simulasi Mario Haji dan juga Veda Ega Pratama yang berada di satu kelas yang sama, tepatnya di race Moto2 Jerez. Oke semua, dan inilah dia untuk race kelas Moto2 Veda Ega Mario Haji. It's on the way, dan langsung saja kita mulai menuju turn 1. Veda menjadi race leader, kemudian Mario Haji mencoba masuk dari outside line di turn 1. Perlahan masuk, kemudian ada serangan dari Mario Haji yang cukup ngebikin
Vietti mendefend dari sisi dalam. Kemudian turn kedua kita bertahan dari sisi kiri, karena di turn ketiga kita bakal blok kiri dan kita bakal ambil dari sisi kiri si Vietti. Kemudian di exit corner kita kembali bertaruh dengan Kalesino Vietti, side by side terjadi di tikungan keempat, dan finally Mario Haji berhasil merangsak di barisan kelima. Sementara itu Veda Ega Pratama take the lead dan menjadi race leader di dua sektor awal di lap pertama. Kemudian exit corner full gas from Mario Haji dan mencoba light break di turn ke-6. Apakah bisa mengovertaking Aron Kana dan juga Acosta, dan bagus sekali Mario Haji berhasil membuat attack untuk mengovertaking dua rider sekaligus. Kemudian Pedro Acosta kembali melawan dengan cara yang cukup sama, dengan cara yang cukup agresif, dan dia kembali memberikan pelajaran kepada Mario Haji sehingga Mario Haji terpaksa mundur lagi di tempat keempat. Pedro Acosta, Tony Arbolino, Veda Ega Pratama, kita overtaking Acosta lagi di tikungan ke-9 atau di Angel Nieto Corner. Sektor keempat awal, Mario Haji tengah berdua dengan Pedro Acosta, masih kembali badan side by side, namun Mario Haji lepas dan bisa menyusul Tony Arbolino. Last sektor, dua tikungan terakhir, Mario Haji bersiap-siap menyusul Tony dari sisi kiri. Kemudian Mario Haji masuk mencoba memblok pas Tony Arbolino. Kemudian di exit corner Tony masih kembali mampukah menyerang, dan ternyata Tony Arbolino gagal menyusul Mario Haji. Dan sekarang di lap kedua, duo Honda Idemitsu Asia menjadi penguasa di baris depan. Veda Ega Pratama dan juga Mario Haji menguasai baris depan. Duo Indonesia Rider akan segera membuktikan diri siapakah yang akan menjadi yang paling tangguh, paling kuat di Race GP Heres kali ini. Memasuki sektor kedua, tikungan keempat, tikungan kelima. Kita ambil inside line dan saatnya bersiap-siap dengan power 3. Kemudian full gas from Mario Haji mencoba peruntungan dengan menyusul di bagian late break, tapi ternyata Mario Haji terlalu late break sehingga dia melebar, dan Veda Ega Pratama berhasil memperkuat posisi pertama yang dia raih saat ini. Namun Mario Haji tidak pernah menyerah untuk ngeburu Veda Ega Pratama di sektor ketiga. Kita bakal selesai bersama-sama. Duo Indonesia Rider akan bertarung di GP Heres di lap kedua ini. Mario Haji masih berusaha keras mendekati lagi Veda Ega Pratama. Veda Ega sangat tangguh sekali, mampu bertahan hingga lap kedua di GP Spanish. Gak ada yang nyangka duo Asia, duo Indonesia Rider akan bertarung sekuat ini. Fokus ke fighting, last sektor memasuki, dan sekarang bersiap-siap untuk mengovertaking Veda Ega dari inside line di last corner. Namun ternyata Veda Ega Pratama mampu lebih late break sehingga dia melepaskan serangan dari Mario Haji. Lap ketiga menuju fourth corner, kita entry lagi perlahan, semakin merapatkan gap dengan Veda Ega Pratama. Mario menyerang, berusaha ke sektor kedua, namun Veda kembali menivet, tapi dia ngebuka ruang, dan sekarang Mario Haji nyaris masuk di posisi pertama, tepatnya di turn kedua tadi. Pantang menyerah bagi Mario Haji untuk menyusul Veda Ega Pratama, seorang rookie yang baru saja naik di kelas Moto2 tahun ini. Memberikan kejutan dengan meraih posisi pertama, sangat tangguh sekali, layaknya Veda yang asli di MotoGP 23. Veda Ega tampil perkasa, sangat-sangat superior. Langsung saja Mario datang dari inside line dan Veda memberikan ruang, dan Yesi Gonar sepertinya Veda Ega kembali menyusul, namun di tikungan ke-7 Mario Haji gagal menahan laju atau serangan dari Veda Ega Pratama. Sektor number 3, pertarungan antara Veda dan juga Mario Haji yang sangat-sangat tangguh sekali, sangat-sangat super kuat. Veda Ega Pratama belum bisa dikalahkan oleh Mario Haji, dan saat ini sepertinya serangan dari Aron Canet datang menghampiri Mario Haji. Last sektor menuju last corner, dan guys, aku lupa ngasih tahu kalian bahwa untuk kelas Moto2 ini itu tingkat keausan ban dan juga penggunaan bahan bakar itu sangatlah berpengaruh banget, melebihi kelas MotoGP.
Nah, yang pertama itu masalah ban. Ban tuh emang agak sedikit tricky ya. Kalau di MotoGP lap saat ini itu kita masih bisa lah untuk agak ngepush hingga di sisa 1 lap terakhir dengan kompon soft sekalipun. Tapi di kelas Moto2 baru saja lap ketiga, kompon ban kita itu udah habis banget bagian depan. Maka dari itu, ketika setiap kita memasuki tikungan itu bakal susah banget buat ngedapetin rest yang terdalam. Harus dibantu dengan early braking. Tapi kalau early braking ya kayak gini, kita bakal di overtaking. Kalau terlalu late brake kita malah lebar. Kita coba lagi. Nah kayak gini, kita harus kayak apa ya, sedikit bermain dengan pengereman. Kalau udah sisa ban kayak gini cuy, karena kalau kita nggak bisa mainin pengeremannya itu kita bakal langsung crash gara-gara bannya udah aus. Harus agak kita tap-tapin. Kemudian power, masalah power, karena emang cuma ada pengaturan ECU di bagian power doang sama engine brake di kelas Moto2. Maka dari itu untuk setiap kita exit corner itu wajib banget kita pakai power 3. Karena kalau nggak pakai power 3 ya kayak gini, kita langsung ditinggal jauh sama rival di depan kita. Jadi ada yang baru aku sadarin setelah lama kita nggak main di kelas Moto2, yaitu kita bakal lemah banget kalau di setiap exit corner tuh nggak pakai power 3. Ya kayak tadi kita bakal ketinggalan banget dan bakal lambat banget ketika di exit corner. Tapi problemnya kalau kita pakai power 3 terus itu kemungkinan besar kita nggak akan finish cuy. Karena pasti bahan bakar akan habis sebelum 2 lap terakhir. Jadi kayak kita harus benar-benar mengatur atau memanajemen penggunaan bahan bakar di balapan kelas Moto2. Jujur ini aku akuin lebih sulit banget balapan di kelas Moto2 ketimbang balapan di kelas MotoGP. Susah karena emang itu power sama ban bener-bener kayak aduh makan banget cuy. Jadi kita harus apa ya, kayak harus latihan lagi nih misalkan mau debut di kelas Moto2. Pokoknya bakal ribet banget cara balapnya, lebih tricky. Ya emang sih ini kelasnya kayak kelas yang bagian tengah middle, tapi memang benar-benar harus kita tahu gimana caranya kita balapan di sini. Jadi motornya tetap sama kenceng, tinggal setiap pembalapnya aja gimana cara mengatur penggunaan bahan bakar sama penggunaan ban. Oke, sekarang nampaknya kita semakin turun dan di overtaking berkali-kali. Albert Arenas, Jack Dixon akan segera menyusul. Mario Aji dan Veda Ega Pratama, gila gokil. Dia lepas di posisi pertama cuy. Race leader tertangguh nih di GP Jerez. Pokoknya ya kayak gini, kita yang dari awal udah kayak sok banget kan, kita nge-push banget ya, emang pakai ban sendiri kayak enak banget buat ngelaju kenceng, apalagi power 3 masih bisa kita gunakan karena emang masih banyak base kita. Jadi kita kayak tadi bisa nyaingin si Veda ke pertama. Pas udah masuk di lap terakhir atau 2 lap terakhir ya kayak gini, kita bakal hancur banget. Ini bisa mengindikasikan atau mencontohkan bahwa inilah gaya balap terburuk di Moto2 untuk kelas Moto2. Ini parah sekali. Kita yang semula bisa bersaing di depan, malah sekarang turun di top 10 cuy, di tempat ke-10. Ini gila sih. Gap dengan Mario, masa gap dengan si Veda aja udah sampai di angka 4 detikan cuy. Gak lama bahkan itu di angka 5 detikan. Jadi sebenarnya bisa kita akalin pakai power 3, tapi setiap exit corner doang. Kalau udah sekiranya bisa ngimbangin laju dari rider lainnya, kita ubah lagi ke power 2. Cuman tuh ribet bang karena banyak tombol yang perlu kita pencet cuy. Jadi pokoknya harus kita latihan banget nih untuk balapan di kelas Moto2. Karena emang itu udah sangat-sangat setriki ini cuy. Kita nggak boleh asal main. Benar-benar harus memikir bagaimanakah penggunaan dari ban dan juga bahan bakar. Oke, kita turun di posisi ke-12, 13 bahkan hancur banget. Ini mungkin kalau kita jadi pembalap lain ya dan Mario sama Veda itu menjadi AI, itu ada besar kemungkinan mereka berdua bakal battle di posisi pertama sampai finish line. Cuma sayangnya sekarang ini si Mario Aji kita pakai untuk balapan sebagai player kita, makanya kita sekarang ini kayak kacau banget cuy. Bahkan turun di posisi 16 atau di luar zona poin. Wah parah banget cuy. Start ke-7 malah merosot di posisi ke-17. Oke, ini cukup memberikan kita sebagai pelajaran yang harus kita pahami. Ini pengalaman bener-bener aduh kata sekali.
Dan gue rasa baru adanya update ini kita bisa ngerasa sesebenarnya balapan di kelas Moto2. Dan ya, GPRS akhirnya finish dan Veda Ega pertama ternyata di overtaking sama Tony Arbolino. Iya kan? Oh enggak cuy, wih gila gokil. Finishnya Tony sama Veda itu tipis sekali dengan gap hanya 0,041 dan Veda Ega pertama berhasil tembus menjadi pemenang cuy. Ini gokil sih. Kita beri applause kepada Veda Ega dulu cuy. Ini gokil. Keren ini. Aduh, ini kayaknya kalau semakin dibikin karir kayaknya bakal seru sih. Kita bikin karir, jadi kita bakal bikin tim sendiri. Dan Veda sama Mario bakal steam di Honda Idemitsu Asia. Oke, jadi buat yang pengen nyobain mod ini bisa langsung kalian klik link yang ada di deskripsi. Kompatibel buat MotoGP 23 sama MotoGP 2024 mod season.